Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang petang Bapak Adi Siswanto yang saya hormati. Apa kabar Bapak? Ya, selamat sore juga dan kabar baik tentang kondisi hari ini. Alhamdulillah. Acara pendidikan ya. Iya. Terus saya juga terima kasih atas waktu yang diberikan Bapak di kesempatan ini, apalagi Bapak itu sangat sibuk sekali, masih tetap meluangkan waktu untuk saya mewawancarai Bapak, berdiskusi, berdialog. Sekali lagi terima kasih. Ya. Semoga Bapak tetap Amin. diberi kesehatan. Ya, terima kasih. Tak banyak sekali. Artinya kita mau menit waktu ya, karena hari Minggu kebetulan ada hasil dari kabupaten Kendal tentang seni karnaval yang harus kita tampilkan, mengambil kesenian di Kecamatan Lamongan. Oh iya. Kemudian setelah itu agenda tetangga yang sedang 40 hari. Oh iya. Bapak. Kemudian agenda hari ini dengan Iya, terima kasih. sudah sekali lagi. di manage demikian Bapak. Semoga apa yang Bapak berikan untuk semua ini menjadi amal soleh Bapak. Amin. Karena tadi ya judulnya sosial semua. Gitu. Iya. Begini Bapak, untuk wawancara kali ini kita sudah beberapa kali ya, mungkin Bapak juga agak bosan kok wawancarai lagi gitu. Ya, jadi dalam wawancara itu kan ada misalnya 10 hal yang kita bahas, kemudian dikerucutkan menjadi 5, dikerucutkan menjadi 2. Jadi semua itu saling terkaitan sehingga menghasilkan apa yang jenengan harapkan. Intinya Bapak ya. itu. Jadi kemarin kita pertama membahas masalah penyebab masalah kan gitu. Setelah itu kita ambil solusinya apa Pak? Nah, ternyata untuk sekarang ini saya juga masih membutuhkan solusi yang paling relevan yang ada di mungkin unit kerja atau yang pas untuk diterapkan. Kadang-kadang solusi yang ini banyak sekali orang memberi solusi tapi ternyata kalau diterapkan tidak pas. Jadi daripada sebelum kita menerapkannya kita mencari dulu. Maka dari itu butuh ilmu dari Bapak, Mas. Artinya kita butuh tukar pikiran untuk menjadikan soal itu begini ternyata gitu. Betul itu ternyata ya seperti penelitian gitu ya kan harus ada sumbernya. Betul. Sumbernya ya dari seperti orang seperti Bapak ini yang wah banyak sekali pengalamannya, banyak sekali. Ya, karena sudah tua. Tapi tidak semua orang tua juga seperti Bapak kan. Nah, langsung saja mungkin Bapak ya. Kemarin kan kita memilih masalah itu pertama rendahnya motivasi belajar siswa di kelas gitu ya. Mungkin karena saya mengajar di kelas 5, jadi kelas 5 yang harus saya jadikan patokan. Setelah itu kita punya beberapa solusi Bapak, di antaranya ada 5 solusi. Itu ada yang pendekatan behavioristik. Behavioristik itu berpendekatan dengan siswa. Jadi pendekatannya lewat siswa agar motivasi itu meningkat. Kalau menurut Bapak bagaimana? Begini ya, tentang bioristik itu kita menuju ke tingkah laku. Jadi tingkah laku siswa pada awal tentunya tidak akan sama setelah ibu memberikan pembelajaran. Jadi di sini kita menggunakan namanya pendekatan individual dulu. Jadi pendekatan individual itu kita utamakan karena apa? Untuk merubah dan mengenal tingkah laku yang dikuasai atau siswa itu begini. Jadi karakter. Jadi tingkah laku itu berdekatan dengan karakter pada siswa itu. Kemudian jika pendekatan individual itu tidak berhasil atau kita kembangkan menjadi pendekatan yang pendekatan kelompok, artinya nanti setelah ibu mengajar kemudian pendekatan itu kok belum bisa menghasilkan secara individu, kita kembangkan menjadi kelompok. Setelah kelompok kita
bangun, kita buat, nanti kita menemukan ada namanya yang tutor sebaya. Jadi dari kelompok itu kita gariskan, kita ambil teman yang sebaya, karena nyun sewu untuk pembelajaran ini kadang mau bertanya pada Ibu Raja, tidak ada siapa yang sudah jelas, tidak ada yang ngaco, siapa yang sudah jadi, tidak ada yang ngaco. Padahal mereka itu bisa dikatakan sudah jelas, bisa dikatakan tidak. Jadi maka kita menggunakan namanya tutor sebaya begitu. Oh, begitu ya Bapak. Itu termasuk juga masalah pendekatan behavioristik. Cuma ada kelemahan juga Bapak untuk pendekatan behavioristik itu kadang-kadang siswa itu diberi pengalaman yang sama, cara mengajarnya sama, tapi kenapa kok beda-beda itu kita tidak bisa menggali gitu loh Bapak. Tapi untuk pendekatan behavioristik menurut Bapak bagus kalau kita laksanakan di kelas Bapak. Ya, artinya begini, pendekatan behavioristik itu bagus karena satu, tingkah laku yang kita lakukan akan tahu individualnya. Kemudian mengapa kok tidak cepat dengan teman yang lain? Karena dengan individu itu ada yang cepat, ada yang lambat. Jadi menerima pembelajaran itu tidak semua bisa menerima dengan secara cepat. Tidak bisa. Kemudian tidak ada yang sudah, saya sudah tahu Pak, tapi itu kok belum tahu. Ini sudah, nah maka dari itu yang namanya ritme pembelajaran itu artinya daya tangkapnya saling berbeda begitu. Berarti pendekatan behavioristik itu juga bisa langsung mengena ke siswa ya, karena guru akan lebih mendalami karakter itu Bapak. Berarti ini juga bisa menjadi solusi yang bagus untuk meningkatkan motivasi siswa. Betul sekali. Jadi begini, untuk pendekatan behavioristik ini nantinya karena siswa itu dengan misalnya mempunyai kelas 5 itu ada 33 siswa. Nah kita bagi setelah kelompok itu ternyata kok banyak sekali ya. Artinya tipe anak itu mempunyai tipe. Ada tipe ekstrovert itu ya berbicara. Ada yang tipe introvert yang diam saja tapi sebenarnya dia tahu. Jadi dengan adanya tipe ini maka kita bisa membuat yang namanya kelompok-kelompok untuk mencari kelemahan siswa yang belum tahu. Nah, maka timbullah yang namanya tutor sebaya tadi yang sudah dijelaskan. Berarti memang pendekatan seperti itu juga harus kita tingkatkan sebagai guru. Selanjutnya Bapak, untuk solusi yang kedua itu kita menerapkan metode langsung. Jadi secara seperti RPP itu tadi rancangannya itu ada, kita mulai dari tahapan pertama kali itu adalah menyampaikan tujuan. Kadang-kadang dengan kita menyampaikan tujuan, motivasi bisa agak meningkat atau tidak menurut? Begini, dengan kita menyampaikan tujuan, satu, kuasai kelas dulu. Artinya jika sudah kelas kita kuasai, apa yang kita sampaikan insya Allah akan didengarkan oleh peserta didik kita. Jadi Ibu menyampaikan pembelajaran itu jangan langsung disampaikan tujuannya ini Ibu mengajarkan, tapi kita satu persatu dulu. Persepsi kita bangun dengan tujuan supaya siswa itu terkondisi untuk mengikuti pembelajaran dengan mengulang yang kemarin disampaikan. Nah, mengulang kemarin disampaikan, refleksi dulu. Setelah itu anak-anak betul-betul sudah siap untuk pembelajaran, baru kita menyampaikan. Anak-anak, pembelajaran hari ini adalah matematika. Jadi Ibu itu nanti mengharapkan anak itu satu, konsentrasi, dua, nah tujuan yang dirasakan disampaikan dipahami. Oh, kalau seperti ini saya persiapannya ada gitu. Berarti memang ada pengaruhnya guru itu menyampaikan tujuan pembelajaran dengan tidak itu ada perbedaan. Yang kedua, menyiapkan siswa, Pak. Untuk menyiapkan siswa itu bagaimana? Begini, jadi seperti yang sudah kita laksanakan, siswa itu betul-betul siap dimulai bel pertama masuk jam 7. Kita berdoa dulu,
Dengan berdoa itu anak itu siapkah anak-anak itu membaca doa awal? Misalnya jenengan kan mengajar di kelas 5, kita amati pojok-pojok, tengah, depan. Kalau anak itu berdoa dengan sungguh-sungguh, jadi dijelaskan dulu tujuan doa itu begini. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya ilmu yang guru sampaikan ini dapat diterima oleh siswa dengan tujuan begini. Jadi, nah itulah. Jadi anak itu betul-betul siap dengan didahului dengan doa itu. Karena ya ada yang didahului dengan baris di depan kelas itu kita sambil mengabsen. Jadi absen secara lisan, nanti di dalam kelas kan absen secara nyata disebutkan 1 sampai 33 itu. Satu begitu. Itu berarti wujud termasuk dari tindakan menyiapkan siswa. Iya betul ya. Untuk presentasi dan demonstrasi dalam pembelajaran itu menurut Bapak bagaimana? Ya, untuk presentasi yang memang perlu sekali karena anak itu setelah ibu menyampaikan pembelajaran yang tadi didahului dengan tujuan, siswa itu betul-betul menerima atau tidak menerima dibuktikan dengan presentasi itu. Ke depan silakan si Anang misalnya coba kalau disebutkan presentasikan kan seolah bahasanya asing bahasanya asing, jadi kita menggunakan bahasa kemudian baru dijelaskan. Artinya menyampaikan pendapat di depan kelas itu namanya presentasi ya begitu. Jadi nah sekarang presentasikan ya kan apa itu Bu? Nah, jadi artinya bahasa yang asing tidak sering didengar siswa kita jelaskan dulu. Kalau zaman dulu mungkin ketika ada soal di papan tulis atau apa anak-anak siapa yang benar itu termasuk presentasi juga ya. Selanjutnya untuk mencapai kejelasan itu melakukan demonstrasi itu tidak termasuk ya? Ya jelas, karena demonstrasi itu adalah merupakan satu hasil daya tangkap, hasil daya ingat yang disampaikan itu ke siswa. Itu akan kita demonstrasikan, kita praktekkan. 1, bisa dengan kelompok, 2, bisa dengan individu. Kalau jumlahnya banyak dan dikejar waktu, kita ambil per kelompok. Nah, nanti ketua kelompok itu akan menyampaikan di depan kelas begitu. Jadi yang saya teman-temannya untuk memberikan dukungan dengan tepuk tangan. Selesai tepuk tangan, nah begitu. Tepuk tangan juga diatur. Jangan seperti kita tepuk tangan, dorok, plok, tapi diatur gitu ya. Artinya tepuk tangan ada maknanya gitu. Itu tadi mulai dari menyampaikan tujuan sampai dengan tadi demonstrasi dan terakhir mungkin memberi kesempatan latihan diri itu termasuk metode langsung kan? Menurut Bapak kalau dengan pendekatan behavioristik tadi dengan metode langsung itu lebih cocok yang mana? Apa saling berkaitan? Iya, dua-duanya itu saling kaitan. Artinya perilaku yang dibangun oleh ibu sebagai guru kelas nanti akan tercapai atau akan manfaatkan siswa dengan metode langsung itu. Jadi metode behavioristik itu kemudian tadi sudah ada demonstrasi, kemudian ada presentasi. Nah, hasil akhir atau endingnya itu penggabungan dari metode itu kita kaitkan akhirnya tujuan yang ibu laksanakan atau ibu sampaikan tadi akan terlaksana. Dari permasalahan yang ada akan ada solusinya. Ada solusi. Berarti pendekatan behavioristik mungkin dari psikologinya ya Pak? Terus metode langsungnya dari pembelajaran. Terus yang ketiga itu ada solusi lagi Bapak, menggunakan atau menerapkan strategi CTL atau kontekstual teaching and learning. Kemarin Bapak sudah menyampaikan juga seperti kita menggunakan yang konteks itu yang nyata, dunia nyata itu menurut Bapak lebih yang mana ini kalau masalah CTL kontekstual teaching and learning itu? Untuk CTL itu TTL learning itu kan artinya kita itu bisa belajar dengan menggunakan konteks yang kita siapkan. Nah, jadi
kurikulum 2013 memang tujuannya pada CTR itu. Kemudian disempurnakan lagi menjadi IKM, artinya IKM itu betul-betul kita amati, kita gali 4M 1K tadi itu ya kemarin itu yang ada sayang kita memberikan. Jadi CTR ini sangat tepat dikaitkan dengan dunia medsos yang sekarang. Jadi ibu nanti kalau mengajar harus satu menggali, saya menggunakan ini berarti saya harus menyiapkan metode yang lain selain buku yang menjadi pegangan bagi siswa, tapi saya harus mempunyai referensi yang sangat tepat dengan materi yang disampaikan. Iya, karena contextual teaching dan e-learning ini identik dengan kolaborasi antar siswa. Menurut Bapak itu pas juga ya tadi dimasukkan di metode langsung juga ya. Iya. Pendekatan behavioristik, metode langsung dan strateginya CPM ini. Tapi kadang-kadang ada kelemahan gini Bapak. Anak itu khawatir karakter aslinya itu tidak muncul karena dia harus menyesuaikan dengan kelompok yang ada itu. Menurut Bapak bagaimana? Menyikapi itu. Begini, pengaruh kelompok itu kan sangat identik dengan kondisi yang dibuat. Artinya dari jumlah siswa 33 kita harus mampu memilih siswa yang betul-betul satu tidak mempunyai bergurau sendiri. Jadi ibu itu harus membangun kelompok yang berdasarkan tadi individual, kemudian kita kaitkan dengan kelompok yang akan kita bangun. Jadi jika ibu itu membangun kelompok dengan betul, siswa itu tidak ada rasa minder, tidak ada rasa yang ditakutkan oleh ibu, itu tidak ada. Jadi buatlah kelompok sesuai dengan individu yang ibu karakternya. Artinya karakter itu sudah tahu sebelumnya gitu. Oh iya. Berarti tidak perlu khawatir masalah hilangnya karakter karena berkelompok ya. Kadang-kadang juga siswa itu enggan atau rasanya tidak senang bekerja. Saya tidak mau kalau dengan dia. Itu gimana itu Bapak? Begini, pada penelitian namanya sosiogeometri. Sosiogeometri itu adalah memilih A, memilih B, memilih C. Nah, dengan adanya teori itu, nanti anak itu nilai yang paling muncul di apakah A atau B atau C berdasarkan pemilihan dari siswa itu. Nah, maka dalam membuat kelompok seharusnya dimulai dengan pemilihan dengan mempunyai latar belakang sosiometri itu. Jadi nanti akan nilai yang terbanyak adalah A, nilai yang di bawah A ini, di bawah B ini nanti kita kolaborasikan, jadi begitu. Berarti latar belakang siswa itu juga harus kita betul sekali. Latar belakang baik ekonomi maupun budaya, tempat tinggal sebagai guru itu harus tahu. Maka di daftar hadir itu ada bapaknya ini, ekonominya begini, rumahnya itu. Jadi tujuannya dari daftar hadir itu menggali guru mengenal secara individual dan mengenal secara kelompok tadi itu. Kalau guru kelas 5 berarti juga harus ada kolaborasi dengan guru sebelumnya. Iya, saya jelas. Karena dengan orang baru otomatis kan akan menanyakan Bapak Ibu guru yang di kelas 4, daftar hadirnya mana? Jumlahnya berapa? Apakah ada tambahan tidak? Apakah ada yang keluar dari sekolah ini melanjutkan kemana atau mengikuti orang tua? Karena di SD 1 Tirtomulyo yang ibu ajar itu ternyata menurut sosial geometrinya tempat wilayah itu berbeda-beda. Ada yang dari Jatinum, ada yang dari Saron, Gudangan, Wonokerto, Pelantungan, bahkan Wonojati. Betul. Ada yang dari Wonojati? Iya, makanya saya melihat di situ TK Almasito kan dari Wonojati. Nah, kemudian maka dari itu jika ibu ingin merubah suatu permasalahan tidak jadi pada hari itu juga. Contoh, anak-anak hari ini atau besok latihan drum band,
Padahal kan, waduh, atau hari ini jam 1 kan orang tuanya ada yang mengantar, ada yang menjemput. Kita ketergantungan pada orang tua karena satu, orang tua akan merasa was-was jika anak itu berjalan sendiri, kemudian naik angkot nyebrangnya bagaimana. Ya saya jalan itu kan jalan provinsi ya, jadi orang tua itu lebih penuh kehati-hatian terhadap putra putrinya yang bersekolah di SD 1 Tirtonegoro. Sebenarnya seperti itu loh Pak, di MI itu ada yang biasa menyeberangkan anak gitu, jadi kita punya tenaga seperti ya, itu. Artinya satpam itu kan berdasarkan kebutuhan sekolah ya. Iya. Kebutuhan sekolah itu ada satpam, ada yang memasukkan. Nah kebetulan MI yang ada di tetangga kita itu kan hanya berapa meter saja. Nah kita kan sudah masuk jauh ya. Iya. Nah kalau kita melihat di MI sana lah, itu berdekatan dengan satu ada pasar, ada terminal. Gitu. Jadi masih belum perlu ya. Belum. Tapi sebenarnya kalau lebih bagus gitu Pak. Ya. Ada situasi kondisi SD kita ukur dengan kondisi sekolah yang ada. Gitu. Iya. Selanjutnya Bapak, ini ada juga solusinya termasuk menggunakan model discovery learning dalam pembelajaran. Discovery learning itu seperti kita menyediakan semacam kerangka kerja atau melakukan eksperimen. Kalau melakukan eksperimen itu menurut Bapak apa motivasi siswa juga akan rendah? Ya betul. Karena dengan adanya eksperimen atau percobaan, siswa itu akan mengalami sendiri, akan menentukan sendiri, akan menyimpulkan sendiri. Misalnya, ini adalah bakwan terbuat, coba Pak Guru letakkan bakwan di sini, bagaimanakah cara membuatnya? Otomatis kan siswa itu akan satu, bahan yang dibutuhkan ada gandum, ada ini, ada minyak. Berarti kok dari kata bakwan itu banyak sekali yang harus dipersiapkan. Nah kemudian siswa itu menulis bakwan, bahan ini caranya begini. Kemudian hasil akhirnya setelah tadi presentasikan, siswa itu akan lebih tahu karena dia itu melakukan percobaan atau eksperimen. Ternyata begini kesimpulannya. Nah itu kita kembali lagi pada soal kemarin matematika itu, soal cerita itu ada ditanyakan, kemudian cara mengetahui, cara mengerjakan, kemudian jawab, kesimpulan. Iya betul Bapak. Menurut Bapak pendekatan behavioristik, model tadi secara langsung, strategi dan model discovery learning, serta tadi yang terakhir itu adalah strategi CPR di antara 4 itu menurut Bapak yang paling relevan yang kita ambil apa? Ya, dari tadi yang disebutkan semuanya kan kita terapkan semua, artinya saling keterkaitan untuk mencapai yang relevan. Kalau kita tidak mempelajari namanya tingkah laku, tidak akan berhasil untuk menuju ke berikutnya. Jadi semuanya itu penting. Jadi saling keterkaitan itu. Di rumah ada atapnya. Ya, betul. Apa yang dikatakan namanya rumah itu ada atapnya, ada pintunya, jendelanya. Kadang kita tidak menyangka, tidak tahu. Kok fungsi jendela itu apa? Ternyata untuk ventilasi. Gitu ya. Atap gunanya apa? Untuk kondisi supaya tidak kepanasan, tidak hujanan begitu ya. Terakhir yang kelima itu alat peraga. Itu juga penting ya Bapak? Ya jelas penting sekali. Itu juga ada kaitannya dengan tadi ya Bapak? Iya betul. Eksperimen juga penting juga itu. Kalau kelimanya kita lakukan berarti menumbuhkan. Tapi di antara 5 itu menurut Bapak yang paling penting itu apa Pak? Jadi begini ya, jadi tadi waktu Bapak sampaikan yang namanya kelima yang disampaikan tadi itu, kita akan mengajar harus tahu tingkah laku. Berarti kita secara tidak langsung, behavioris sudah saya sampaikan. Kemudian metode yang kita sampaikan ada metode langsung. Jadi sudah kita sampaikan sudah. Kemudian CTR. Jadi anak itu mampukah Bapak, Ibu guru belajar dengan siswa,
kemudian siswa. Jadi pembelajaran di sini adalah fit and back, artinya kita menerima, kita memberi, siswa bisa mengusulkan, siswa bisa memberikan kesimpulan. Kemudian dari yang terakhir tadi apa yang terakhir? Eksperimen ya. Jadi anak itu bisa memberikan contoh yang sudah ibu berikan. Coba anak, bagaimana ini cara mengerjakan yang tadi ibu jelaskan. Oh saya bu ya. Jadi tujuan dengan tadi disampaikan di depan, jangan akan menyimpulkan berarti tujuan saya sudah berhasil. Oh begitu. Berarti ini saling berkaitan, ya, jelas, saling menyambung, tidak bisa dipisahkan antara strategi, model, dan sumber belajar. Selanjutnya untuk masalah yang kedua berkait dengan hasil belajar siswa, terutama pelajaran matematika itu kurang maksimal atau tidak maksimal di bawah KKM. Mungkin berapa persen, hampir kalau sekitar 20% mungkin dikatakan belum gagal ya Bapak ya. Tapi kalau 50% ke atas kan berarti pembelajaran dikatakan gagal. Kalau untuk mengatasi hal itu, kemarin kita cari akar penyebab masalahnya, itu ternyata sumber belajar yang bermasalah. Kita mendapatkan ada 4 solusinya Bapak. Yang pertama menggunakan media Dakota, Dakon matematika. Jadi kalau kalian itu seperti Dakon itu, menurut Bapak bagaimana? Artinya Dakota itu Dakon karya matematika memang sangat perlu untuk mengetahui siswa itu betul-betul tahu atau tidak. Jadi jangan memudak-mudak misalnya ini. Jadi satu, anak itu akan merasa tergugah untuk belajar dengan bermain. Artinya belajar sambil bermain. Jadi dari belajar sambil bermain itu, ibu akan memberikan suatu pengetahuan atau suatu keterampilan. Oh caranya begini, anak-anak. Oh begini. Ya, jadi anak setelah tahu yang Bu Guru sampaikan dan ternyata ini permainan yang menyenangkan, jadi insya Allah juga akan bisa begitu. Iya, cuma kayaknya kalau Dakota itu juga terkendala tidak semua materi kan Bapak ya yang bisa digunakan. Hanya perkalian atau pembagian mungkin ya Bapak. Untuk KPK atau FPB bahkan bilangan bulat kan nggak mungkin ya Bapak. Yang kedua itu menggunakan masalah-masalah kontekstual yang sesuai dengan materi pembelajaran. Jadi masalah seperti mungkin kita mengukur luas itu tujuannya apa? Anak-anak kan harus tahu masuk gitu. Menurut Bapak bagaimana itu? Materi kontekstual. Kontekstual itu kan sudah diawali di kelas 1. Misalnya panjang meja ada berapa jengkal. Iya. Kemudian ada, artinya belum menggunakan satuan ya. Ada berapa jengkal, ada berapa langkah. Nah, kemudian dari jengkal menjadi langkah kita tingkatkan lagi. Semester yang kedua baru kita kenalkan, oh ini penggaris 30 cm. Nah sekarang kita ukur. Yang kemarin menggunakan jengkal 10, kita gunakan dengan alat ukur yang pasti. Penggaris silakan diukur. Maka dari itu semester 2 itu kelas 1 kan sudah mengenal atau sudah dikenalkan dengan satuan, baik satuan berat, satuan satuan ukur panjang, itu sudah dikenalkan. Berarti harus memang kita belajar itu kalau tidak tahu kegunaannya, konteksnya untuk apa kan enggak kurang hasilnya ya Pak. Jadi ada ini cara mengukur panjang, apa tahu volume, apa tahu gitu. Jadi harus dipraktekkan begitu ya Pak. Selanjutnya ada juga Bapak menggunakan alat peraga visual dalam pembelajaran matematika. Kalau alat peraga visual menurut Bapak bagaimana? Kalau kita menggunakan visual atau gambar kalau kita kaitkan dengan di matematika, misalnya kita akan menerangkan yang namanya segitiga. Kalau tidak digambarkan siswa tidak bisa. Oh gitu ya. Penting juga. Penting juga. Oh ini namanya segitiga. Oh ini namanya bujur sangkar. Oh ini namanya persegi panjang. Kita tampilkan di layar atau di papan tulis secara visual atau kita menggunakan LCD. Cara membuat segitiga begini. Atau kita mengaitkan garis
kita beri nama, oh ini namanya segitiga, oh ini namanya bujur sangkar, oh ini namanya persegi panjang. Jadi visual itu sangat penting di sangat penting juga, iya Bapak. Selanjutnya menyiapkan bahan ajar berbasis benda-benda konkret. Kemarin sudah dibahas ya, ini juga termasuk solusi. Menurut Bapak dari keempat tadi, yang pertama itu Dakota, selanjutnya adalah pembelajaran kontekstual dan alat peraga visual, yang terakhir ini benda konkret atau lingkungan sekitar maupun video. Menurut Bapak yang paling relevan untuk meningkatkan hasil belajar siswa di kelas 5 terutama pembelajaran matematika itu apa Bapak? Begini, tentang metode yang tadi kita sebutkan, ada gambar, kemudian kita wujudkan dengan benda nyata, itu sangat, artinya dari contoh itu ada keterkaitannya. Contoh misalnya, oh ini bujur sangkar, coba kita lihat ada benda di sana, maka dari itu alat peraga di kelas 5 kan sudah jadi ya. Artinya sebelum kita mengeluarkan alat peraga, ada bujur sangkar, ada segitiga, ada persegi 4, kita jelaskan di papan tulis dulu. Oh ternyata ini gambarnya, begitu. Jadi rangkanya. Ya rangka itu, jadi rangka itu memang harus kita jelaskan dulu melalui gambar. Setelah itu baru kita ambil yang nyata. Begitu. Gitu ya. Sekarang sudah ada titik temu Bapak ya. Mungkin kalau untuk Dakota kan karena tidak pasti materinya, jadi bisa untuk tidak digunakan ya Bapak. Terima kasih Bapak ini untuk banyak sekali masukan dan pembelajaran serta pengalaman Bapak yang disaringkan pada sore hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan mungkin dalam menanya kepada Bapak, kok sepertinya mendetail bagaimana. Jadi kita kan saling komunikasi ya, artinya masalah yang disampaikan apakah saya puas atau tidak. Nah ini kepuasannya itu nanti akan ketemu sekian tahun. Oh ternyata yang disampaikan itu kok betul. Jadi yang namanya pendidikan itu kan dari minum dari dalam kandungan sampai ke tua saja masih belajar. Belajar. Maka saya artinya kurikulum itu berubah, bukan menteri baru berubah, tapi memang tahapan-tahapan yang harus kita laksanakan. Sekarang zamannya medsos, kita harus tahu semua. Kalau tidak, ya banyak masalah yang kita hadapi. Begitu. Oh iya, terima kasih Bapak. Sekali lagi mohon maaf mengganggu waktunya, mengganggu waktu istirahat Bapak. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dari saya, jika memang ada kata yang salah itu datangnya dari saya sendiri, dan yang betul itu memang Allah SWT yang sudah menggariskan begitu. Luar biasa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.